Jadi memang perlu sedia payung sebelum hujan. Bahkan saya sedia payung beneran ya di mobil ini. Ini adalah payung ya, sedia payung beneran. Selamat pagi, siang, sore, mungkin ketemu malam. Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera, sehat selalu, dan bahagia selalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips simple ya, atau tips sederhana yang bagi sebagian orang belum tahu, dan walaupun ada yang sudah tahu tapi kadang nggak nyadar akan pentingnya pengecekan. Nah, apakah itu? Sambil cerita juga Anda akan tahu ya. Nyalakan blitnya, ini gelap nih, kebetulan saya posisinya terbalik dari jalan karena kalau di jalan banyak gangguan ya. Di Indonesia terutama ya, masih mengharuskan regulasi adanya ban serep. Nah, ini udah saya sebut ya. Bagaimana cara membukanya ya dari sini. Ini segitiga pengaman ya. Jadi jika kita di jalan pecah ban, ini ada mata kucing segitiga untuk pengaman yang kita taruh di belakang. Misal kita posisi di tol itu pasang jaraknya 50 meter. Intinya mengamankan kita dari tabrak belakang, seperti kejadian lagi ganti ban tertabrak mobil lainnya. Di samping itu, zaman dulu saya masih ingat ya, waktu bapak saya punya truk itu, ini juga sebenarnya wajib. Jadi jika ada razia, tidak ada segitiga pengaman ini, dan kalau tidak ada P3K juga bisa kena tilang ya, karena pasalnya ada gitu. Bahkan di mulai tahun 2021 ya, jadi ini mobil tahun 2021 saya beli, itu sudah dilengkapi dengan APAR. Ini juga bagian kewajiban atau kelengkapan dari sebuah mobil ya. Ini pemadam ya, pemadam ini. Jadi jika terjadi sesuatu, kebakaran di mesin, bisa kita matikan dulu sebelum menjalar ke seluruh mobil. Nah, tapi saya mau cerita dulu, di Eropa sebenarnya ban serep itu sudah tidak diwajibkan, alias diganti dengan apa ya namanya, tari repair kit lah, atau ya mungkin itu namanya tari repair kit seperti ini. Ini simple saja, tambal ban tubeless ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya ini dan pompa ini ya, ini yang kalau pompa manual, ini juga saya bawa untuk apa ya, sedia payung sebelum hujan, atau bisa juga menggunakan inflator seperti ini atau pompa listrik ya. Ya, ini fungsi juga sebagai vakum ya kalau capek pompa, tapi lama. Kalau ini sebenarnya kurang recommended, tapi ini hanya untuk jaga-jaga saja. Nah, ini di sini ada kunci-kunci ya untuk kita mutar ya. Kayaknya ini untuk mutar. Ini kita buka dulu. Nah, ini kuncinya menggunakan kunci untuk lepas ban ya. Kita buka. Untuk low MPV rata-rata posisinya di bawah. Tapi untuk compact SUV itu kadang ada yang di sini langsung. Jadi tinggal buka tutup seperti ini sudah langsung ban serep. Itu sebenarnya lebih enak kita menjangkaunya. Tapi kalau di sini karena low MPV itu orientasinya untuk bagasi yang lebih praktis untuk nyimpen barang, jadinya ban serep dikalahin di bawah sana. Nah, ini tinggal kita putar bawa dari sini. Ini agak berat ya, jadi saya skip dulu, harus pakai dua tangan dan kita putar ya. Walaupun speknya menggunakan dua tangan seperti ini. Ini kalau udah sekali putar ya udah enteng. Hanya awalnya aja yang berat, karena kalau ini nggak kencang, banyak kejadian juga ban serep kendor itu hampir jatuh ya. Ya, kendor kan sampai segini saja ya kurang lebih, jangan sampai lepas. Lalu kita turunkan manual ya, ini pengaitnya. Nah, karena kalau sampai lepas itu dia akan jatuh, bannya jatuh, ludak gitu ya. Ini misal muternya kebanyakan, dia nggak sampai bawah tapi ininya lepas, jatuh. Ini pengaitnya pakai nut gitu ya, gitu. Nah, ini penampakan ban serepnya. Untuk expander saya tipe exit ini masih
pelek kaleng ya, nggak tahu kalau untuk tipe ultimate mungkin ban serepnya pelek racing ya. Nah, yang namanya sedia payung sebelum hujan adalah ban serep ini harus ready atau harus siap jika saat kita gunakan. Nah, pertanyaannya bagaimana jika tekanan bannya berkurang? Itu adalah PR-nya. Makanya ini sebaiknya itu 6 bulan sekali kita cek. Tapi kalau males ya, rata-rata orang juga males dan jarang juga yang nyadar. Makanya ini saya bilang jarang orang yang nyadar kalau pentingnya tekanan angin di ban serep. Ya, dan ini baru saya cuci ya. Terlihat ini di kamera kadang airnya menguap. Ada uap yang menguap ya. Uap menguap. Biar terlihat enak dilihat. Terlihat enak dilihat, ini bahasanya jelimet-jelimet ya. Nah, jadi kebetulan saya punya ini. Ini adalah alat untuk ngetes tekanan ban ya, ataupun yang manual ada. Kita cek tekanan bannya berapa. Jadi saat kita butuh ini siap gitu. Nah, ini sudah berkurang ya. Tuh, terlihat ya. 29,5 PSI ya. Ini standar pabrikan ya untuk expander, terutama mungkin mobil lain ya sebenarnya 11-12 hampir sama. Itu adalah untuk ban depan dan belakang tanpa penumpang belakang itu 30 PSI. Kalau penumpang belakang full atau full load itu 38 PSI. Jadi ini 29,5. Itu artinya masih kurang. Cuman kurang 0,5 PSI. Dan itu masih wajar, masih toleransi. 28 pun masih layak kita pakai mobil. Bahkan dalam kondisi tertentu kalau saya mau empuk ya pakai 28 PSI saja. Jadi kita bisa cek di sini di pintu depan driver ini. Apa aturan atau panduan tekanan ban itu di sini. A few minutes later. Dan ini habis saya pompa ya, kita cek tekanannya. Nah, 38. Jadi kita gunakan yang maksimal anjuran pabrikan saja. Kalau perlu lebihkan 1 PSI juga nggak apa-apa, 39. Tapi ini udah pas ya, udahlah. 38. Saya juga jarang pakai tekanan 38 karena keras ya. Saya kadang belakang cuman 34 saja sebenarnya cukup. Karena penumpang saya juga nggak terlalu berat-berat amat berat badannya ya. Anjuran pabrikan jika full penumpang itu memang 38 untuk ban belakang. Tapi untuk ban depan 30 PSI ya kalau saya tanya PSI. Ya kalau bar itu disesuaikan saja. Oh ya, jika punya semir ban bisa disemir ya. Nah ini bisa kita tambahkan semir ban biar lebih awet bersihnya ya. Ini kebetulan saya punya yang beli model apa ini ya, silikon mungkin ya. Ya apa aja lah. Oke ya, ini udah kita cuci, udah disemir tipis-tipis. Kita pasang kembali ya, kita naikkan ke sana. Nah seperti ini ya, sebenarnya kurang bersih maksimal tapi ya apa-apalah, mendingan. Lalu kita naikkan sini. Udah, tinggal kita naikkan. Tinggal kita kencangkan searah jarum jam ya untuk mengencangkan sampai kencang. A few minutes later. Dan setelah rapat ya, sebaiknya pastikan kita kencangkan dengan besi tambahan ya, biar pastikan kencang. Karena banyak kejadian ban serep hampir jatuh, dan kalau jatuh juga lumayan harganya.
Jadi speknya pastikan kencang, dan kita cek fisiknya ya. Oke ya, pastikan tidak bunyi-bunyi juga, jadi tidak mengganggu. Oke, kita simpan kembali yang ini di sini ya, dan yang ini di sini kita simpan pada tempatnya. Susah juga pakai tangan satu ya. Sebaiknya tangan dua. Jangan lupa kita rapikan ya, kita tutup plastiknya jangan sampai hilang. Ini juga barang sepele ini, tapi kalau hilang nyesel juga, susah nyarinya walaupun harganya nggak seberapa. Jadi kita bisa melakukan perjalanan dengan tenang. Di samping sedia payung sebelum hujan, dalam istilah ban serep, saya juga sedia payung beneran ya. Ini payung mobil ya, yang sudah saya ulas juga di channel saya yang cukup lama. Oke, semoga bermanfaat, menginspirasi dan menambah pengetahuan. Jangan lupa like dan subscribe agar lebih bersemangat dan membuat konten-konten bermanfaat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau buka puasa ini, saat yang ditunggu-tunggu. Check it out.